Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. The best forever, gaspol. Perkenalkan, saya Hanif Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas dari LMS 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu guru hebat, pendidikan guru penggerak yang tengah saya ikuti saat ini membuat saya memberikan pengalaman yang baru, pengajaran, pelajaran, pembaharuan, dan pembuktian dalam proses belajar yang saya lakukan, mulai dari dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai dengan memaknai peran guru, baik di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Peran guru dalam menuntut tumbuh kembangnya anak menjadi tantangan besar untuk saya sebagai seorang guru. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam semboyan trilogi menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Di sini saya ingin menjadi guru masa kini yang menghamba dirinya kepada anak sebagai teladan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak. Tentunya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang harus memberikan sebuah dorongan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap bahwa murid saya itu seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya, tanpa memperhatikan keunikan masing-masing kertas yang berbeda-beda. Dalam metode pembelajaran, murid saya kondisikan pasif, karena saya menganggap hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Saya awalnya berkeyakinan bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama dalam setiap lembar kertasnya. Kemudian, yang kedua, saya juga berpikir bahwa murid itu sebuah objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang atau orang yang memainkan benda itu. Dalam pembelajaran contohnya, saya menganggap bahwa saya sebagai sumber belajar yang utama bagi murid. Para murid harus mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Mereka harus duduk dengan tenang memperhatikan saya ketika menjelaskan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya mentransfer ilmu dengan ceramah, sehingga pembelajaran itu terkesan membosankan. Dan yang ketiga, saya lebih mementingkan hasil nilai dari kognitif anak daripada proses, tanpa memperhatikan aspek lain yang ada pada diri murid, misalnya aspek kodrat murid dan aspek budi pekerti. Murid seakan menjadi robot yang melakukan setiap perintah saya tanpa beri saya kesempatan untuk melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Dan yang keempat, saya juga sempat memiliki asumsi bahwa pendidikan tidak perlu berpihak kepada siswa atau anak, tetapi lebih kepada cara bagaimana supaya murid itu mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang sempurna. Saya sebagai guru selama ini ternyata hanya terus menuntut murid dan masih jauh dari kata menuntut. Saya masih beracuan pada target kurikulum dan terus menuntut murid untuk mencapai kompetensi yang seharusnya mereka kuasai.
Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Bapak Ibu guru hebat, yang pertama, yang awalnya saya menganggap murid saya sebagai kertas kosong, ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya, walaupun masih samar-samar. Murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada tersebut. Oleh sebab itu, tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik juga harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri mereka sendiri. Yang kedua, pemikiran saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah mempelajari modul. Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan dari yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Guru memberi kesempatan dan kebebasan murid untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang awalnya pembelajaran di kelas saya itu tenang dan fokus, sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Yang ketiga, yang pada awalnya saya berpikiran nilai bagus dan sempurna adalah sebagai tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan. Kini pemikiran saya berubah, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal yang terpenting yang ditanamkan pada murid, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Kemudian yang keempat, saya menerapkan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan murid pasif, kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi murid. Kodrat anak yang suka bermain juga saya terapkan dalam pembelajaran, misalnya bermain perangku alu pada pembelajaran seni budaya dan prakarya, dan bernyanyi sesuai dengan tema pembelajaran, serta masih banyak lagi. Dan yang kelima, saya juga membebaskan siswa atau anak saya untuk berkreasi, misalnya dalam tugas membuat boneka dengan berbagai media, alat, dan bahan pada materi menjahit yang saya laksanakan di luar kelas. Dan saya pun juga sadar bahwa kurikulum itu ternyata dinamis, harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus bergerak dan tidak boleh diam atau statis. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya laksanakan dan saya terapkan, yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang berpihak atau berpusat pada murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Saya akan terus mendorong dan memacu murid saya untuk terus kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga
murid mampu mengenali, melestarikan, mengembangkan kebudayaannya. Saya juga akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam pembelajaran. Saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan saya dalam tugas LMS 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan saya yang pertama bahwa pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya transfer ilmu dan nilai saja, tapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada. Demikian tadi refleksi dan kesimpulan saya setelah memahami modul 1.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.